أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف رحمه الله. Sebentar, bercandanya kita cancel dulu. Para jamaah, kita tidak akan mencintai sesuatu sebelum kita paham dengan sesuatu, betul? Kita tidak bisa menyayangi sesuatu sebelum kita mengenal. Kalau boleh Ana bertanya, kita semua cinta nggak kepada Rasulullah? Cinta nggak? Sayang? Tahu dari mana? Tahu dari mana kita nih? Itulah kehebatan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman. Belum pernah ketemu Nabi, belum pernah ketemu Rasul, bukan keluarga Nabi, tapi kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya iman yakin, iman yakin. Nah, hari ini Ustadz mau cerita sejarah. Bersedia dengar? Serius? Alhamdulillah. Jadi dalam Al-Quran dikatakan was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dengan para sahabat, berbagai macam jenis sahabat menjadi sahabat Rasul. Ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya putih, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang ganteng, ada yang jelek. Was-sabiqunal awwalun. Kenapa Allah Subhanahu wa taala gambarkan ayat ini? Agar umatnya bisa mencontoh kehidupan Rasulullah dengan kehidupan para sahabat. Karena kalau kita mau ikut Rasul pasti nggak bisa. Kenapa? Wong Rasul jalan aja bisa ngelihat ke depan, bisa ngelihat ke belakang. Oh, kita ke depan aja masih nabrak, betul? Ya. Bisa ngelihat ke depan, bisa ngelihat ke belakang. Kalau di waktu gelap muka Rasulullah bercahaya. Tapi muka kita kalau gelap makin hilang. Jadi ada satu sahabat Rasulullah SAW namanya Labib al-Aswad. Labib al-Aswad. Ini dikatakan Labib al-Aswad, satu sahabat Rasulullah yang Masya Allah orangnya pendek, pendek, hitam, udah pendek, hitam, pendek, hitam. Udah itu hitam, kerjanya mocok-mocok. Apa mocok-mocok itu? Kerjanya mocok-mocok. Kalau kita bilang kayak agen-agen lah di sini. Ada kerjaan, kagak ada kerjaan. Ya. Udah pendek, hitam, jelek, kerjaan gak jelas. Tapi Labib al-Aswad ini dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Walaupun dengan berbagai macam kekurangannya, satu yang membuat Rasulullah sayang sama dia, dia selalu bersolat berjamaah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu sholat berjamaah bersama Nabi. Ya. Maka Nabi sayang sama Labib al-Aswad. Tapi dari hari ke hari berjalan, bulan ke bulan, tahun ke tahun, lama-lama kan umurnya Labib kan semakin lama semakin tuh. Rasul tanya, Labib, maukah? Apakah lu nggak mau nikah? Katanya. Nggak mau nih? Apa nggak mau nikah? Katanya. Lalu dijawab sama Labib, ya Rasul, siapa yang mau sama saya ya Rasul? Udah muka begini pas-pasan, kerjaan gak jelas, pendek, hitam. Siapa yang mau saya Rasulullah? Dengan polosnya dijawab seperti itu. Keesokan hari tanya lagi sama Rasulullah, "Hai Labib, maukah kau menikah?" Kata Labib, "Ya Rasul, siapa yang mau sama saya ya Rasul?" Seorang model begitu lagi jawabannya. Akhirnya pas ketiga kali ditanya Rasulullah SAW, "Hai Labib, maukah engkau menikah?" "Samina wa ta'na, terserah engkau ya Rasulullah." Bang Edi habis sholat zuhur, pertanyaan itu dijawab sama Labib. Kata Nabi, "Kemen,
Kayak mana lagi? Ayo. Ayo ikut saya. Jadi habis sholat itu ditenteng sama Rasulullah. Mau kemana ya Rasulullah? Saya mau melamar untuk kamu. Tahu nggak bang dilamar siapa? Putri ketua suku Quraisy. Ini putri suku Quraisy terkenal pada saat itu, orang kaya, terpandang, orang terhormat, anaknya pun satu-satunya semata wayang, cantik sekali bang, pakai kol-kolah kubro, ya. Kol-kolah, kalau matinya di tengah namanya kol-kolah, kalau kol-kolahnya mati di belakang, cantik sekali. Betul ya Rasulullah? Apa mungkin dia mau dengan saya ya Rasulullah? Lu bayangin, orang jelek mau dijualin sama orang cakep. Tapi yang bawa Rasulullah. Udah gua sampai nawaton aja, nekat aja, gua udah ikut aja dah. Apa kata Nabi? Kata Nabi waktu masuk ke dalam, Nabi disuruh tunggu. Nabi gue tunggu di sini, gue masuk, anak masuk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Masya Allah, marhaban ya Rasulullah, marhaban ya Rasulullah. Ini yang nyambut bapaknya si perempuan. Siapa? Tadi kan? Ketua suku Quraisy. Ma turidu ma tatlub ya Rasulullah. Masya Allah, apa yang kau hendaki ya Rasulullah? Kemuliaan besar, dikunjungi orang hebat, orang besar, kekasih Allah. Kau senangnya minta ampun ke orang tua. Apa kata Rasulullah? Hai sahabat, aku datang kemari mau meminang anakmu. Itu bapaknya gak dengar Rasulullah mau minang, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata Rasul? Tapi bukan buat gua. Buat siapa Rasulullah? Buat si Labid. Itu langsung bapaknya perempuan diam aja. Mungkin kalau di dalam hati bangga ini kutukan apa aja. Punya anak cakep, cantik, tiba-tiba dilamar oleh Rasulullah untuk si Labid. Udah dibayangkan oleh orang tuanya nih, siapa si Labid, apa kerjaannya, bagaimana statusnya. Dia dalam hati orang tua si perempuan nih, mau nggak anak buahnya sama si Labid? Karena kalau Rasulullah udah meminta, Rasulullah udah mengharapkan sesuatu, itu haram kita tolak, betul nggak? Haram. Lalu tiba-tiba saudara terdengar satu suara di dalam kamar. Rupa itu suara anak yang perempuan. Ayah! Tegakah engkau menolak permintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ayah, ketahuilah, kalau ini perintah Rasulullah, kalau ini keinginan Rasulullah, pasti ada manfaat, pasti ada kebaikan buat saya ya ayah. Terima lamarannya ayah. Masya Allah. Pucuk dicinta ulam tiba. Apa kata ayahnya? Ya Rasulullah, karena anakku sudah reda, anakku pun setuju, saya pun setuju, silahkan nikahkan anak saya dengan si Labid. Masya Allah. Kepikir nggak di otak kita tuh? Bisa nggak kejadian kayak sekarang kira-kira? Orang terhormat, suku terpandang, kaya, masyhur, menjadi ketua salah satu suku terkenal, suku Quraisy. Dia korbankan perasaannya, dia korbankan kehormatannya, dia korbankan segala-galanya demi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah saudara-saudara. Sahabat Nabi itu sampai turun ayat radhiyallahu anhum wa radu an, Allah redha kepada para sahabat dan sahabat pun redha kepada Allah. Kenapa? Karena mereka bukan hanya korban kayak kita, rapat. Sunnahnya bukan rapat-rapat lagi. Kita disuruh rapat aja susah, benar? Suruh rapat aja susah. Ya? Disuruh tempat waktu aja susah. Tapi para sahabat Rasulullah SAW dipuji oleh Allah karena dia apa? Mengorbankan apa? Perasaan. Demi Rasulullah dia korbankan perasaannya, dia korbankan kehormatannya hanya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka Labib masuk, baru si Labib dikasih masuk. Diam aja si Labib begini. Maka pada saat itu cincin yang ada Nabi itu ada, mereka Nabi dia pilih cincin besi, dijadikanlah itu sebagai maharnya Labib kepada anaknya putri suku Quraisy. Masya Allah. Kira-kira cari perempuan model begini susah nggak? Udah cakep, manis, bahenol, geboy, ya, bibir kayak Mona Lisa, body kayak gitar Spanyol, dengkul kayak bambu. Waduh, sudah. Tapi tiba-tiba Masya Allah, dan karena cintanya kepada Rasulullah, patuhnya kepada ucapan Rasulullah, dia korbankan dirinya, korbankan perasaan. Nggak apa-apa, gue dapat suami model begini. Kalau ini ada ridho Allah, dia akan terima. Masya Allah. Akhirnya apa sudah? Saat itu juga dinikahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikah mah gampang zaman Nabi bang, tek jadi. Nggak kayak kita persiapan 6 bulan. Selama 6 bulan yang perempuan sama laki bonceng-boncengan, betul nggak? Bonceng-boncengan, pegang-pegangan, pencet sana, pencet sini, cari gelombang. Betul nggak? Udah. Bahkan di Indonesia itu rata-rata di Indonesia anak-anak kelas 2 SMP itu udah pacaran. Kecuali di Yapis kelas 1. Rata-rata di Indonesia nih SMP sudah manggil papa mama. Papa kemana, mama kemana? Bulu ketek. Betul ya? Hah? Betul ya? Iya, apa yang mau dikejar sekarang? Sekarang apa yang diharapkan dengan bangsa ini? Kamu tanya. Apa yang diharapkan? Agama nggak bagus. Pendidikan umum pun sekarang pendidikan, kata siapa pendidikan? Makanya ada satu kisah, orang bodoh, tolol, bego, bodoh, hidup. Ya? Tolol, bodoh, hidup. Tapi Masya Allah, ini orang walaupun tolol, bodoh, bego, otaknya nggak pinter, tapi Masya Allah dia takzim kepada gurunya. Kepada gurunya dia bawa sendalnya, saudara. Dibuang malah. Ada Ustaz ya? Ustaz pun jangan buka rahasia loh. Punya saya tadi Bu. Dibuka sendal, dibawa sendal. Sampai orang ngaji, ya, di majelis dia duduk begini, megangin sendal. Orang megang kitab, dia megang sendal. Akhirnya saudara udah 40 tahun dia belajar, dapat alif lupa ba, dapat ba lupa alif. Akhirnya apa? Lama-lama gue malu juga gue. Masa gue bego bertahan? Kalau pintar bertahan wajar gak? Akhirnya pergi saudara, di tengah perjalanan Masya Allah dia lihat ada batu, ditetesin air, tes. Dia mikir, ini batu yang keras kena air tiap hari aja lubang, bolong, apalagi hati saya. Kalau saya ikhlas menerima ilmu dengan ridho guru-guru saya, pasti saya akan diberikan. Balik lagi ke saudara. Itu orang, tau nggak? Siapa? Itulah Ibnu Hajar Al-Asqalani. 40 tahun baru bisa ngaji. Tapi jadi ulama. Jangan kayak kita. Ya. Tidur di masjid, ngaji juga nggak bisa. Mati kita. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Masya Allah. Nah saudara, singkat cerita, ini Labibul Habbab malam pertama. Terusin nggak nih? Waktu malam pertama si Labib masih ragu. Bener gak di bini gue cinta sama gue? Bener gak dia I love you sama aku? Kenapa? Smackdown itu perlu perasaan. Dia masih ragu, apa benar ini putri cantik sayang sama saya, cinta sama saya, ikhlas terima saya sebagai suaminya dengan kondisi seperti ini. Oh, mau ciuman aja pakai jongkokan, udah pendek, hitam, jelek, listrik mati, hilang nih saudara. Benar. Akhirnya, woi istriku, sebelum kita melangsungkan apa tadi ya? Sebelum kita langsungkan malam pertama, sekali lagi Adinda, abang mau tanya, betulkah engkau mencintaiku karena Allah?
Apa betul? Wahai suamiku, aku mencintaimu karena Allah. Oke, ada lagunya kan? Cintai aku karena Allah. Esoknya yang nyanyi keren. Siapa namanya? Novi ya? Sudah gitu. Hah? Cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah, tapi nggak pernah sholat subuh. Ngaji semua. Saudara, akhirnya apa? Wahai suamiku, lebih aku mencintaimu karena Allah, aku menyayangi karena Allah, aku reda engkau suamiku. Ini satu rahasia. Kenapa kalian semua nanti harus cari perempuan soleh, perempuan yang taat kepada Allah. Kalau perek lu tinggal. Sekarang banyak perek lu, hati-hati lu. Janda juga banyak. Saya bilang sama Bang Edi, hati-hati bermain dengan janda. Janda itu ugal-ugalan, kayak sopir Metro Mini. Kenapa? Woi, tahu nggak? Kenapa Fir'aun dijaga oleh Allah? Kenapa Fir'aun dijaga oleh Allah? Karena Fir'aun ini setan aja tunduk sama dia. Setan tunduk. Fir'aun itu setan juga tunduk. Gua begini lama hidup, begini lama jadi gembong penjahat. Gua durhaka sama Allah. Hei Fir'aun, gua nggak pernah ngaku Tuhan. Lu hebat. Setan aja kagum sama Fir'aun karena ngaku Tuhan. Harta orang, harta dia, bini orang, bini dia. Perampok semua saudara. Punya pengawal 14.000 tentara sihir. Kalau hanya tentara aja biasa, tentara sihir. Udah 14.000 tentara sihir. Pasukannya kuat. Kenapa? Apa Allah tidak tahu kalau Fir'aun itu zolim? Apa tidak tahu kalau Fir'aun itu durhaka? Tapi tahu nggak? Kenapa Fir'aun dijaga oleh Allah? Tahu nggak? Kenapa selama dia zolim dijaga oleh Allah? Karena pada saat itu istrinya masih Aisyah. Makanya logo perempuan tuh di Muhammadiyah namanya Aisyah. Dia nggak peduli suaminya perampok, dia nggak peduli suaminya zolim, dia nggak peduli itu suaminya siapa. Tugasnya taat kepada suami. Takbir. Karena dosa suami nggak bakalan kena istri, tapi dosa istri pasti kena sama suami. Maka dia nggak peduli suami gua tukang main perempuan, tukang curi, tukang mabuk. Yang penting tugas saya taat kepada suami saya. Maka karena masih ada Aisyah, maka Allah tidak turunkan azab kepada Fir'aun. Tapi setelah Aisyah mati, saudara, dipanggil oleh Allah, maka Allah utus siapa? Nabi Musa untuk menghancurkan Fir'aun, saudara. Oh, kita cari perempuan yang soleh. Gua minta malu deh. Kalau lu kan sekarang udah nggak bener nih, mau guru ngelawan, ngumpet ke belakang ngerokok, betul nggak? Kalau ngeliat muka-muka lu nih, hanya berapa orang yang masuk surga gua lihat. Amin. Lihat aja coba. Coba yang nunduk dikira khusyuk, waktu tidur. Nah, saudara, para hadirin, akhirnya apa? Baiklah, istriku, aku sadar, aku percaya kau mencintaiku karena Allah. Ini malam pertama nih, tiba-tiba pintu diketok. Waduh, kata Bang Edi, gagal lagi. Mau smackdown malam pertama, saudara, perempuannya cantik, tiba-tiba diketok. Bang, tunggu dulu bang. Lihat tuh bang, siapa tamu. Ternyata yang datang Umar bin Khattab radhiyallahu. Hai Labib, hai Rajab, penudari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Labib, ayo berangkat. Kenapa kita dipanggil Rasulullah? Malam ini juga kita harus berangkat karena akan berangkat ke Hudaybiyah, perang Hudaybiyah. Bayangin, malam pertama istrinya cakep, saudara. Pada saat itu dipanggil Rasulullah untuk berangkat ke Hudaybiyah. Baik, aku akan izin suamiku, istriku dulu. Aku akan izin apa? Beritahu Coba kalau kita jadi si Labib,
Tolong mah, gua belum apa-apa nih gua. Belum gua. Tapi apa kata Labib? Sami'na wa ta'na ya Umar intajirni sawiyah. Sebentar. Akhirnya apa dia ngomong, wahai istriku, bukan abang gak sayang, bukan abang gak cinta, abang juga mau malam ini kita nikmati sampai habis pagi, menghabiskan malam kita berdua, melumatkan cinta kita dalam asa dan rasa. Betul gak? Melahirkan tetesan bening keringat kenikmatan yang akhirnya iya. Tapi Masya Allah, ini Rasulullah panggil kita, Rasulullah panggil saya. Apa kata istrinya? Wahai suamiku, karena itu perintah Rasulullah, berangkatlah ke medan tempur. Berangkat ke medan tempur. Ya. Ini kita alhamdulillah ada kabar gembira nih. Kalau kemarin kan kita bingung nih, komunis itu yang mana, alhamdulillah sekarang komunisnya udah kelihatan. Betul nggak? Walaupun katanya rame-rame dia, maaf, umat Islam kalau udah jelas orangnya, jelas perangnya juga. Amin. Betul nggak? Kalau umat Islam itu nggak perlu latihan kayak orang tembak menembak, nggak perlu. Kalau udah jadi Allah, intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ketika umat Islam bertempur karena Allah, ini kaki mereka jadikan pancang, saudara. Di Ambon, ketika terjadi perang Ambon, itu orang bisa bernapas di lumpur, saudara. Di lumpur bisa napas. Angkatlah bang. Malang tak dapat diraih untung, tak dapat ditolak. Labib wafat di perang Hudaybiyah. Rasul nangis, Masya Allah. Hai Labib, aku nikahkan kau dengan perempuan terhormat, aku nikahkan kau dengan perempuan cantik. Rupanya Allah lebih menghendaki kau nikah dengan bidadari. Dalam keadaan menangis, Rasulullah menatap ke atas. Ketika menatap ke atas, dia ketawa. Habis ketawa, dia pualkan makan. Nangis, lihat ke atas, ketawa. Udah ketawa juga. Sahabat nanya, ya Rasul, dalam keadaan tangismu kau ketawa melihat langit, lalu kau palingkan mukamu. Wah sahabat, tahu nggak? Waktu saya lihat ke atas, itu ribuan bidadari turun dari sorga menyambut Labib. Menyambut? Masya Allah, ribuan bidadari itu. Maka orang mati syahid tuh, misalnya kita dibacok orang, tas, itu sakitnya dikatakan dalam satu tergib itu sama nikmatnya dengan 70 kali keluar mani. Nikmatnya. Jadi ketika dibacok itu bukan sakit. Ketika ditembak orang mati saya itu nggak sakit sudah. Ya. Dibacok, ditembak, itu orang saya itu nggak sakit, enak sekali. Nggak kayak kita, lebih baik dimarah-marahin bini kita di rumah saudara. Ya. Ada kata Rasulullah, waktu saya lihat ke atas ribuan bidadari turun menyambut kedatangan Labib, mengangkat roh Labib. Tapi ketika itu saya palingkan muka saya, kenapa? Karena saking banyaknya itu bidadari, ada yang kebuka kainnya. Nabi kelihatan sama Nabi betisnya bidadari. Langsung Nabi tutup begini. Melihat betis bidadari begini. Kita udah betis nenek-nenek masih kita injek gini nenek. Lihat betis bidadari itu. Akhirnya apa saudara? Dua-duanya dimasukkan Allah surga, Allah Subhanahu. Ini istrinya Labib sampai wafat, itu istrinya Labib tidak nikah. Perempuan yang ditinggal suami tidak nikah, maka perempuan itu akan dijadikan bidadari surga, saudara. Subhanallah. Tapi laki-laki yang tidak menikah, udah istrinya meninggal, itu namanya tidur sendiri bangun berdua. Rugi. Oke, mudah-mudah pada cepat kawin lah semua nih. Amin. Nah, saudara, apa yang kita ambil dari kisah Labib nih? Pertama, begitulah para sahabat Nabi mengorbankan untuk sunnah tuh, mengorbankan diri buat sunnah, perasaannya hancur.
Ada yang ngorbanin anaknya, ngorbanin kejayaannya, ngorbanin kehormatannya karena cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita anak-anak Yafis nih bisa di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa terus kita berjuang sampai akhir hayat kita. Kenapa saudara? Karena kewajiban kita umat Islam itu dua perkara. Satu, udkhulu fi silmi kafah, menyempurnakan agama. Kedua, wa yansurullah, menolong agama Allah. Dua nih tugas kita nih. Dua, makanya kenapa banyak orang ibadah, habis ibadah tuh ibadahnya besok lihat janda jatuh lagi dia, kena duit goyang lagi, karena nggak ada niat buat jaga agama. Kalau sholat udah kayak Nabi, Allahu Akbar, tapi pengecut, jaga agama takut, betul nggak? Mau jadi ustaz tanggung, ya? Udah kadang terkenal, kalau besek dapat 4, tapi bela agama takut. Makanya orang-orang seperti ini kenapa gak dijaga imannya? Karena tidak bela agama. Mudah-mudahan kita walaupun kita orang-orang biasa, amin, orang-orang awam, tapi kita bela agama, Allah akan tinggi derajat kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Mohon maaf kepada ayah guru. Ini jadi tablik akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.